wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan sehingga kita dapat berjumpa dengan jarak jauh pada materi pengelolaan sumber daya madrasah. Tak lupa salawat barangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu peserta adik-adik berbahagia? Pada kesempatan hari ini ingin saya menyampaikan sedikit saja, yakni majulah tanpa menyingkirkan orang lain, naiklah tinggi tetapi tanpa menjatuhkan orang lain, berbahagialah tanpa menyakiti orang lain. Baik Bapak Ibu serta diklat, guru ataupun kepala madrasah sanawiyah se-Sumatera Utara. Pada sesi ini kita akan sharing, yakni materi yang mau kita diskusikan ada 6 hal. Yang pertama, dalam pengelolaan sumber daya madrasah adalah pengelolaan sumber daya manusianya, kemudian pengelolaan pembelajaran, yang ketiga pengelolaan kesiswaan, yang keempat pengelolaan keasramaan, yang kelima pengelolaan keuangan, dan keenam pengelolaan kerjasama. Nah, ini nantinya akan kita bahas melalui Zoom meeting pada kesempatan yang lain. Pada sesi hari ini, bagaimana kita mengelola madrasah yang kita pimpin, ya, dari Bapak dan Ibu semua peserta tingkat kepala Madrasah Sanawiyah se-Sumatera Utara. Dalam mengelola madrasah bisa kita ambil inspirasi dari mengelola rumah makan. Bapak Ibu mungkin sudah sering ke rumah makan, katakanlah rumah makan Minang, ya, yang terkenal dengan menu spesialnya yaitu rendang daging. Nah, dalam mengelola madrasah, supaya banyak pelanggan-pelanggan yang tertarik ataupun supaya banyak masyarakat menitipkan anak-anaknya ke madrasah kita, maka kita harus punya menu spesial, ya, punya daya unggul, punya daya tarik, ya, agar kita madrasah yang kita bina itu maju. Nah, inspirasi yang kita ambil dari rumah makan Padang, yang pertama dari menunya yang spesial, kemudian masakannya enak, di samping harganya terjangkau, kemudian tempatnya bersih dan pelayannya ramah, serta pelayanannya cepat. Di samping suasananya nyaman dan aman. Nah, begitu pula kita dalam mengelola madrasah kita, bagaimana masyarakat percaya dan tertarik menitipkan anak-anaknya itu bersekolah atau
masuk ke dalam madrasah kita. Nah, jadi madrasah harus berani tampil beda. Beda dari sekolah-sekolah umum lainnya. Kenapa? Karena di madrasah anak-anak mendapatkan pendidikan di samping pendidikan agama. Anak-anak kita didik dapat membaca Al-Quran dan juga hafal beberapa surah di dalam Al-Quran, serta anak-anak juga dididik agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam mengembangkan madrasah, keunikan dan keunggulan masing-masing madrasah itu harus kita tonjolkan. Misalnya unggul dalam bidang agama, ataupun unggul dalam bidang sains, apakah unggul dalam bidang seni. Mungkin juga madrasah kita unggul dalam bidang bahasa, atau unggul dalam bidang riset, serta kewirausahaan ataupun teknologi informasi. Nah, dalam mengelola madrasah, bisa kita ambil inspirasi ketika kita sholat berjemaah. Manakala imam ruku, maka makmum juga ikut ruku. Manakala imam sujud, maka jemaah makmumnya juga turut sujud. Nah, bagaimana kita sebagai kepala madrasah bisa dipatuhi dan turuti oleh semua warga di madrasah kita? Sebagai contoh, saya ambil di sini sekilas tentang Man Ihsan Cendekia yang ada di Serpong. Man Ihsan Cendekia berdiri tahun 1996 atas prakarsa Profesor Dr. Ing B.J. Habibie almarhum. Tahun 2000 itu diserahkan dan dikelola oleh Kementerian Agama. Kemudian peserta didik diseleksi secara nasional. Seluruh guru dan siswa wajib tinggal di asrama ataupun di sekolah. Dan pembinaan serta pengawasan kepada siswa berlangsung selama 24 jam per harinya. Nah, ini adalah almarhum Profesor Dr. Ing B.J. Habibie, pendiri Man Ihsan Cendekia. Beliau telah berhasil membuat pesawat terbang yang industrinya yang semakin terkenal adalah industri Nurtanio. Nah, Bapak dan Ibu, Man Ihsan Cendekia Serpong itu berdiri tahun 1996. Nah, kita lihat di sini ya, madrasah Man Ihsan Cendekia Serpong. Sedangkan ini Man Ihsan Cendekia yang ada di Gorontalo, yang ada di Sulawesi. Adapun di Sumatera Utara ada di Sipiro, dan di Sumatera Barat ada di Jambi. Nah, Bapak dan Ibu, kita lihat di sini peserta didik Man Ihsan Cendekia Serpong itu berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Untuk prestasi siswanya tingkat nasional, setiap tahun meraih medali OSN, baik itu medali emas, perak maupun perunggu. Sedangkan tingkat internasional, para siswanya sering mendapatkan medali emas, baik itu Olimpiade Fisika, Biologi, ataupun komputer serta biologi. Nah, prestasi UN kalau kita lihat, lulus 100% dengan grade A untuk seluruh mata pelajarannya. Kemudian peringkat kedua nasional,
kemudian memperoleh nilai sempurna untuk mata pelajaran matematika, fisika, kimia maupun bahasa Inggris. Dan satu siswa masuk peringkat 10 besar nasional nilai UN SMA tahun 2013. Dan 22 siswa memperoleh nilai sempurna, yaitu 100. Nah, Bapak Ibu, rata-rata hasil ujian nasional MAN Insan Cendekia Serpong untuk jenjang studi IPA kita lihat di sini. Tertinggi itu nilai fisika, kemudian kimia. Ya. Ini fisika, nilai siswa 8,98 tahun 2011, tahun 2013 sampai 9,949. Untuk kimia, nilai siswa 8,9 tahun 2011, tahun 2013 sampai 9,37. Begitu juga mata pelajaran lain, apakah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia maupun biologi. Nah, untuk mata pelajaran lain, untuk program IPS kita lihat nilai siswa paling tinggi itu matematika maupun bahasa Inggris ya. Di samping pelajaran lain ekonomi maupun geografi. Nah, ini alumni MAN IC Serpong yang diterima di perguruan tinggi. Ya. Jadi yang warna biru ini perguruan tinggi negeri, sedangkan yang merah ini perguruan tinggi swasta. Jadi lebih besar diterima di perguruan tinggi negeri daripada di swasta. Untuk program Tahfizul Quran alumni tahun 2013 itu kita lihat di sini 93% hafal 2 sampai 5 juz, 4% hafal 10 juz, 2% hafal 20 juz, dan 1% hafal 30 juz. Nah, ini adalah kegiatan tahfizul Quran dilakukan sebelum sholat maghrib dengan target siswa mampu menghafal minimal 3 juz selama 3 tahun di MAN Insan Cendekia Serpong. Selanjutnya Bapak Ibu, ini alumni MAN Insan Cendekia Serpong tahun 98 sampai 2013 yang diterima di perguruan tinggi negeri seperti ini kita lihat. Ada di ITB 32%, di UI 17%, perguruan tinggi swasta 6%, perguruan tinggi lainnya 18%, Universitas Pajajaran 6%, Universitas Gadjah Mada 21%. Adapun alumni MAN Insan Cendekia Serpong dari tahun 1998 sampai dengan 2013 yang diterima di perguruan tinggi luar negeri ada 8% dengan sebaran sebagai berikut. Di Jerman itu 13%, di Malaysia 13%, Jepang 42%, di Qatar, Belanda, Singapura, Australia, Rusia, Korea, Amerika, dan Mesir. Nah, jadi alumninya bisa tersebar di seluruh dunia. Kemudian di sini Direktur Pendidikan Madrasah memberikan penghargaan kepada Kepala MAN Insan Cendekia Serpong. Baik Bapak Ibu, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Nanti kita lanjut, insya Allah besok hari pada jadwal yang sudah ditentukan kita akan sharing ya pada Zoom meeting agar lebih jelasnya ya. Nanti Bapak Ibu silakan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya berkaitan dengan materi-materi yang mau kita sharing. Demikian kesempatan pada sesi hari ini. Kita akhiri pertemuan kita seraya melafazkan hamdalah.
kekurangan dan lebihnya kami mohon dimaafkan, pada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.